Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang informasi guru dan tunjangan, tips dan triks komputer. Jadi teman-teman, di video kali ini teman-teman, kembali lagi saya akan berbagi sebuah informasi yang menurut saya adalah merupakan informasi yang cukup penting untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Nah, di layar monitor saya teman-teman ini sudah nampak informasinya, yaitu judul video kita ini adalah daftar linearitas ijazah yang bisa mendaftar guru P3K di tahun 2021. Jadi di sini ini adalah merupakan info terbaru. Jadi ketika teman-teman sudah menonton video ini, maka tentunya teman-teman sudah memahami bahwa ijazah teman-teman itu cocoknya mendaftar di mana? Apakah mendaftar di TK, di SD, SMP atau SMA. Nah, di sini saya akan menampilkan daftar atau rekap linearitas ijazah yang bisa mendaftar sebagai guru ASN P3K di tahun 2021. Sekaligus saya mencoba menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman subscriber, apakah ijazah S2 bisa menjadi pengganti ijazah S1 yang tidak linear untuk pendaftaran guru P3K di tahun 2021. Semoga teman yang sempat mempertanyakan ini itu bisa menonton video ini. Oke teman-teman, tanpa basa-basi lagi kita lanjut ke tutorialnya. Nah, di sini kami sudah mendapatkan informasi tentang surat edaran dari Kemendikbud, dan teman-teman harus memahami bahwa potongan surat ini adalah merupakan informasi yang cukup valid dan informasi resmi langsung dari Kemendikbud. Jadi teman-teman harus memahami informasi ini. Di sini dijelaskan bahwa dalam rangka pendaftaran pengadaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahun 2021, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu teman-teman adalah calon guru PPK itu berasal dari satu, guru dalam jabatan. Maksudnya guru dalam jabatan adalah guru yang terdaftar di Dapodik. Kemudian yang kedua adalah lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru. Jadi calon guru PPK itu ada dua kategori teman-teman. Yang pertama guru dalam jabatan, berarti guru yang masuk ke dalam database Dapodik, apakah itu guru honor di sekolah negeri di bawah naungan pemerintah daerah, atau kategori 2 yang tercatat di database BKN. Kemudian yang kedua adalah lulusan fresh graduate, artinya guru yang belum mengajar dan merupakan alumni langsung dari pendidikan profesi guru prajabatan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi itu berhak untuk mengikuti proses penerimaan seleksi guru P3K di tahun 2021. Itu untuk poin pertama. Kemudian poin kedua yang harus teman-teman pahami melalui surat edaran ini adalah calon guru PPPK harus memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma 4 atau sertifikat pendidik. Nah, di sini sudah terjawab dari pertanyaan salah satu teman subscriber saya yang mengatakan apakah bisa menggantinya dengan ijazah S2. Nah, tentunya kalau kita berdasarkan di surat edaran ini, di sini tidak disebutkan tentang ijazah S2 atau ijazah selain ijazah S1. Nah, di sini di poin kedua itu ada kata harus memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma 4. Berarti bukan S2 teman-teman, tapi harus S1 atau sertifikat pendidik, dan tentunya sertifikat pendidiknya itu harus linear teman-teman ya. Nah, jadi semoga jawaban ini bisa membantu teman yang mempertanyakan pertanyaan ini. Jadi itu untuk ijazah S2 kayaknya belum diakomodir teman-teman ya, karena di sini surat edarannya mengatakan di poin kedua, calon guru P3K harus memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma 4 ya, atau sertifikat pendidik. Berarti untuk S2 kayaknya berdasarkan edaran ini itu belum diakomodir. Nah, kemudian untuk poin ketiga yang teman-teman harus pahami adalah calon guru P3K mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Jika teman-teman guru honorer memiliki sertifikat pendidik, maka itu disesuaikan dengan sertifikat pendidik. Nah, berkaitan dengan poin 4, apabila calon guru P3K tidak memiliki sertifikat pendidik, maka mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Contohnya misalnya kualifikasi akademik teman-teman S1-nya itu adalah biologi, maka teman-teman mencari jurusan biologi karena teman-teman tidak memiliki sertifikat pendidik. Namun jika teman-teman memiliki sertifikat pendidik, maka itu linear dengan 027. Maka teman-teman bisa memilih sesuai dengan sertifikat pendidiknya, bisa menjadi guru kelas SD.
SD. Nah, nanti kita akan coba bahas itu teman-teman ya. Nah, di sini untuk poin 5, daftar kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik untuk mengisi bidang tugas mata pelajaran yang akan diampu oleh guru PPK tercantum dalam lampiran surat edaran Direktur Jenderal ini. Nah, di sini teman-teman, saya tidak akan melampirkan semua. Namun saya akan mengambil beberapa sampel untuk kualifikasi pendidikan untuk teman-teman guru. Nah, di sini kita coba lanjut dulu teman-teman ya untuk membahas tentang linearitas ijazah yang bisa mendaftar di guru P3K tahun 2021. Nah, di sini saya sudah memotong atau melakukan screenshot surat edarannya. Di sini saya mencoba menjelaskan secara rinci teman-teman, dan saya harap teman-teman bisa memahami penjelasan saya. Yang pertama itu contoh misalnya seorang guru. Seorang guru itu berijazah S1 Bahasa Indonesia. Nah, jika dia berijazah S1 Bahasa Indonesia, kemudian tidak memiliki sertifikat pendidik, maka sebaiknya itu ketika ingin mendaftar P3K itu disesuaikan dengan kualifikasi pendidikannya. Makanya pilih jenjang SMA, SMK atau SMP dengan mapel atau jurusan bahasa Indonesia, karena disesuaikan dengan kualifikasi akademik atau kualifikasi pendidikan terakhir, yaitu S1 Bahasa Indonesia. Nah, namun jika teman guru ini memiliki kualifikasi pendidikan S1 Bahasa Indonesia, telah memiliki sertifikat pendidik, maka itu sertifikat pendidiknya itu linear dengan 027. Misalnya mengikuti PPG dalam jabatan, dia mengambil 027 atau guru kelas. Nah, itu ketika ingin mendaftar guru P3K, makanya itu disesuaikan dengan sertifikat pendidiknya, bukan lagi disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan terakhirnya, tetapi disesuaikan dengan sertifikat pendidiknya. Jika sertifikat pendidiknya 027, maka teman guru ini bisa melamar untuk menjadi guru kelas SD. Seperti itu teman-teman ya. Jadi cukup ringkas penjelasan saya di sini teman-teman. Jadi semoga teman-teman bisa memahami. Jadi kalau misalnya guru bahasa Indonesia punya sertifikat pendidik, dia bisa mengajar di SD karena disesuaikan dengan sertifikat pendidiknya. Namun jika tidak memiliki sertifikat pendidik, itu sebaiknya itu memilih jurusan di SMA, SMK dan SMP atau jenjang SMA, SMK atau SMP disesuaikan dengan kualifikasi akademiknya, yaitu bahasa Indonesia. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut ke contoh yang berikutnya, sampel yang saya download atau saya screenshot. Di sini dijelaskan bahwa kualifikasi pendidikan S1-nya adalah biokimia. Nah, biokimia. Karena kualifikasi pendidikan terakhirnya adalah biokimia, berarti itu adalah turunan dari IPA atau ilmu pengetahuan alam. Makanya ketika menempuh PPG, maka kode sertifikasinya itu adalah 124, berarti biologi. Nah, kalau biologi berarti dia bisa memilih di sini teman-teman ya. Di sini kita lanjut. Biokimia, jika dia punya sertifikat pendidik, maka dia bisa pilih pilih guru kelas SD. Nah, jadi jangan heran jika kualifikasi pendidikannya adalah S1 biokimia, tapi karena dia memiliki sertifikat pendidik biologi, maka dia bisa menembak mapel atau jenjang SD khusus guru kelas SD karena memiliki sertifikat pendidik dan disesuaikan dengan sertifikat pendidiknya 027 karena linear. Namun jika kualifikasi pendidikannya S1 biokimia dan tidak memiliki sertifikat pendidik, menurut pemahaman saya itu sebaiknya teman-teman memilih jenjang SMA, SN, SMP dan bisa mengambil mapel biologi atau IPA seperti itu. Jadi kalau misalnya punya sertifikat pendidik itu bisa mengajar di SD juga teman-teman ya. Bisa mengajar di SD, bisa memilih juga di biologi atau IPA. Namun jika tidak memiliki sertifikat pendidik itu pilih sesuai dengan kualifikasi akademik. Seperti itu teman-teman di surat edaran, dan saya coba implementasikan di konten ini. Semoga betul ya teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut lagi. Untuk contoh berikutnya. Nah, di sini diperhatikan teman-teman ya, contoh berikutnya di sini. Nah, di contoh berikutnya ini adalah kualifikasi pendidikan terakhirnya adalah pendidikan biologi atau biologi. Nah, guru ini ternyata memiliki sertifikat pendidik 097 ilmu pengetahuan alam. Nah, kira-kira apakah linear dengan guru kelas SD? Kita coba cek di sini teman-teman ya. Di halaman berikutnya kita coba cek.
biologi dengan ilmu pengetahuan alam. Nah, ternyata linear teman-teman ya. Jika seorang guru berkualifikasi pendidikannya itu adalah S1 biologi dan memiliki sertifikat pendidik ilmu pengetahuan alam, maka linear dengan 027. Berarti pada saat penerimaan guru P3K di tahun 2021 bisa memilih jenjang SD dengan kode sertifikasi guru kelas. Jadi bisa menjadi guru kelas ketika lulus P3K nantinya. Namun jika seandainya guru biologi ini, guru S1 biologi ini belum memiliki sertifikat pendidik, alangkah baiknya atau sebaiknya memilih jenjang SMA, SMK atau SMP dan sesuaikan dengan mapelnya. Ilmu pengetahuan alam itu turunannya itu adalah umumnya, kemudian turunan dari IPA itu adalah biologi. Nah, teman-teman bisa memilih biologi atau IPA atau IPA SMP, IPA SMK dan biologi SMA. Namun jika teman-teman linear memiliki sertifikat pendidik, itu teman-teman ternyata linear dengan 027 jenjang SD. Berarti teman-teman bisa menjadi guru kelas SD. Seperti itu menurut pemahaman saya yang saya artikan di surat edaran yang berlaku tadi teman-teman, yang kita sudah bahas di awal tadi. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kita coba balik di sini. Nah, di sini tadi dijelaskan ya. Di sini dijelaskan di poin keempat dengan poin ketiga dengan poin keempat teman-temannya. Di sini jelaskan calon guru PPK mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Jika sertifikat pendidik linear dengan mapel atau jenjang yang berbeda, itu teman-teman bisa memilih jenjang yang berbeda jika sertifikat pendidiknya linear. Namun jika teman-teman tidak memiliki sertifikat pendidik, sebaiknya itu mendaftar sesuai kualifikasi akademik. Jika kualifikasi akademik adalah biologi, teman-teman pilih jenjang mapel biologi juga, misalnya jenjang SMP, SMK atau SMA. Seperti itu teman-temannya. Namun jika teman-teman misalnya S1 biologi ternyata memiliki sertifikat pendidik, itu kan linear dengan 027 untuk guru mapel guru kelas SD, untuk jenjang SD. Maka teman-teman bisa mendaftar di SD disesuaikan dengan sertifikat pendidik. Seperti itu teman-teman ya, penjelasan tentang linearitas ijazah yang cocoknya mendaftar di mana, mendaftar di TK, SD, SMA atau SMK. Nah, saya ulangi lagi untuk salah satu teman subscriber saya tadi yang mempertanyakan apakah ijazah S2 bisa menggantikan ijazah S1 yang tidak linear. Nah, di sini sudah jelas sekali teman-teman ya, sudah jelas sekali di poin kedua bahwa calon guru PPPK harus memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma 4. Sudah dikatakan harus memiliki ijazah kualifikasi akademik sarjana. Tidak dikatakan memiliki ijazah sarjana atau di atasnya. Tidak seperti itu teman-teman. Berarti betul-betul dipatok untuk yang berijazah khusus S1. Berarti untuk S2 kayaknya belum ada aturannya teman-teman. Di surat edaran tidak ada yang membahas tentang S2. Jadi bagi teman-teman yang sempat menonton yang mempertanyakan ini, saya harap sudah mau menerima atau memahami apa yang saya maksud tadi. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja video singkat saya berdurasi 13 menit. Semoga video ini bermanfaat, dan jika seandainya bermanfaat silakan teman-teman share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman. Dan jika seandainya apa yang saya sampaikan ada kesalahan, mohon diluruskan di kolom komentar, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Oke teman-teman, mungkin saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Indonesia.